356. Ambil 1 inci tanpa meraih halaman. Long Yi segera tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa sekali hati seorang gadis terbuka, mereka akan berubah dan menjadi sangat berani. Meskipun dia berharap Nalan Ruyue menjadi lebih berani, dia tidak pernah berharap Nalan Ruyue benar-benar memanggilnya ke tendanya di malam hari. Ini jelas-jelas menggoda. Berpikir tentang citra Nalan Ruyue yang sunyi, suci dan murni, hati Long Yi gatal-gatal menyebabkan beberapa masalah. Pria seperti apa yang akan dia sebut dirinya jika dia mampu menanggung godaan wanita yang begitu cantik? Satu-satunya alasan Long Yi belum menggunakan Nalan Ruyue adalah karena Wu Shuang juga ada di sini. Jika dia benar-benar menggunakan es abadi untuk membekukan kecilnya Asteris, maka itu tidak akan lucu. Namun, pada saat ini, niat penuh nafsu dari Long Yi sudah tumbuh. Dalam benaknya, selama dia tidak melakukan itu, di depan Wu Shuang, menyentuh dan mencubit seharusnya bukan masalah besar. Malam ini, tunggu aku di tenda. Long Yi membungkuk dan berbisik di telinga Nalan Ruyue sementara cakar serigala dengan gelisah mencubit gadis kecilnya Asteris. Perasaan lembut dan elastis itu membuatnya merasa sangat segar sehingga jiwanya nyaris terbang. Nalan Ruyue menahan godaan Long Yi. Tetapi dia tanpa sadar gemetar dan kakinya melunak dan dia hampir jatuh. Begitu dia melarikan diri dari cengkeraman Long Yi, dia memutar matanya ke arahnya dan berlari ke sisi Wu Shuang. Dia tahu bahwa jika dia tidak mencari perlindungan kakak perempuannya Wu Shuang sekarang, Long Yi pasti akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Meskipun dia lari dari Long Yi, dia dengan sabar menunggu malam tiba. Nalan Ruyue tidak pernah menjadi wanita yang ragu-ragu. Setelah dia memiliki pemahaman yang jelas tentang hatinya, dia sudah memutuskan untuk memecahkan lapisan penghalang antara dia dan Long Yi. Selama dia memberikan tubuhnya ke Long Yi, perjanjian itu akan rusak. Mereka mengemasi tenda dan hal-hal lain saat mereka bersiap untuk berangkat. Ketika Long Yi menggunakan pikirannya untuk memanggil kembali Little Tree, Fire Qilin dan The Violent Lightning Beast, mereka bertiga berlari kembali kepadanya dengan sekelompok besar binatang ajaib E dan F rank di belakangnya. Kelompok besar ini binatang ajaib E dan F peringkat yang menakutkan lebih kuat daripada bahkan binatang ajaib peringkat tinggi mengikuti 3 binatang dewa kecil seperti tentara kecil yang baik. Setelah bertanya pada 3 binatang kecil apa yang terjadi, dia mengerti bahwa ketiga binatang buas ini telah menaklukkan puluhan binatang ajaib tingkat rendah di belakang mereka sebagai bawahan mereka. Mereka mungkin tertarik oleh aura binatang buas yang mereka pancarkan. Dengan demikian, binatang ajaib ini dengan bersemangat mengikuti mereka bertiga, dan mereka melihat 3 binatang dewa sebagai saudara lelaki mereka. Long Yi menggosok janggut yang tumbuh di dagunya dan tertawa. Dengan bantuan puluhan binatang ajaib yang menakutkan dan imut ini, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menemui masalah apapun sepanjang perjalanan mereka. Benar saja, sepanjang perjalanan, mereka tidak terhalang. Kadang-kadang, kelompok itu akan bertemu dengan beberapa binatang ajaib yang menghalangi jalan mereka, tetapi sebelum mereka bisa menyerang, saudara-saudara dari ketiga binatang buas itu benar-benar menyingkirkan mereka. Puluhan binatang ajaib, level rendah, menghancurkan musuh sehingga bahkan tulang mereka tidak dapat ditemukan. Dari saat Long Yi memasuki area terlarang Dewa Petir sampai sekarang, dia tidak pernah merasa santai ini, karena dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Berpikir tentang betapa baiknya hidupnya saat ini, Long Yi tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, luar biasa memiliki saudara. Waktu yang baik berlalu, hari yang nyaman dan menyegarkan yang Long Yi lewati dengan cepat. Ketika kelompok Long Yi tiba di tepi lembah bunga persik ini seperti ruang yang indah, malam tiba-tiba jatuh dan membuat tempat itu menjadi gelap gulita.
Di sisi lain ruang ini terletak dunia yang sama sekali berbeda. Meskipun mereka belum melangkah ke ruang itu, mereka bisa merasakan bahwa aura jahat berhembus langsung ke wajah mereka dan segala macam perasaan negatif muncul di hati mereka. Setelah mencapai batas ruang ini, kelompok binatang ajaib level rendah berhenti bergerak maju. Setelah berhenti jauh dari tepi ruang angkasa, mereka meraung dengan intim ke arah 3 binatang buas di belakang Long Yi. Hanya setelah menderu sebentar, mereka berhenti dan kembali ke tempat asal mereka. Setelah melihat sekelompok binatang ajaib pergi, Long Yi mengutuk mereka karena tidak memiliki kode persaudaraan di dalam hatinya. Aura jahat yang begitu padat, kurasa ada tanah mati di dalamnya, kata Long Yi. Meskipun aura jahat itu padat, itu seperti angin sepoi-sepoi yang mengalir ke Long Yi, karena Long Yi awalnya juga ahli nujum. Baginya, tempat ini yang memiliki aura jahat yang padat mungkin sebenarnya adalah tempat yang sangat baik untuk dia olah. Namun, meskipun Long Yi merasa nyaman menghadapi aura jahat, Nalan Ruyue tidak. Aura jahat semacam ini adalah sesuatu yang menurutnya sangat menjijikkan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia beringsut lebih dekat ke Long Yi dan berkata, "Suamiku, apakah kita masuk sekarang?" "Ayo masuk besok, Ki Mati paling berkembang di malam hari, jadi masuk sekarang mungkin bukan pilihan terbaik." Wu Shuang menyela. "Baiklah, mari kita masuk besok. Selain itu, tidak ada yang perlu ditakuti karena semua makhluk mayat hidup di dalam tidak lain adalah semut di tangan aku." Long Yi sesumbar ketika kelompok mulai memasang tenda mereka untuk malam ini. Setelah mereka selesai memasang tenda mereka, mereka berempat mundur ke tenda masing-masing untuk beristirahat malam itu. Namun Nalan Ruyue melirik Long Yi dengan cepat dan dengan malu-malu memberi isyarat padanya untuk tidak melupakan janji yang dibuatnya padanya di siang hari. Hanya setelah mengingatkan Long Yi, Nalan Ruyue memasuki tendanya sendiri. Secara alami, Long Yi tidak akan melupakan janji yang dibuatnya dengan Nalan Ruyue di pagi hari. Dia memasuki tendanya dan memutuskan untuk mengambil tindakan setelah Wu Shuang memasuki meditasi. Selama dia tidak terlalu berlebihan, maka dia tidak akan punya alasan untuk membuat keributan besar dari itu. Setelah menunggu beberapa saat, dia berasumsi bahwa Wu Shuang telah memasuki meditasi yang mendalam. Merasa bersemangat untuk apa yang akan dia lakukan, Long Yi berdiri dan dengan cepat berjalan keluar dari tendanya. Bulan malam ini sangat indah, bukan begitu?" Ketika Long Yi berjalan keluar, dia disambut dengan mata sedingin es milik Wu Shuang. Dia mengerang dalam hati, mengapa dia muncul di sini saat ini? Mengapa itu tampak seperti dia menjaga tempat itu? Mungkinkah dia tahu kesepakatan antara dia dan Nalan Ruyue? "Tidak ada bulan malam ini," kata Wu Shuang acuh tak acuh. Long Yi mendongak dan cukup yakin. Dia melihat bintang-bintang berkilauan di langit yang luas, satu-satunya hal yang hilang adalah bulan. "Kenapa kamu tidak bermeditasi 2 hari ini?" Long Yi tersenyum masam dan bertanya. "Kamu nampak seolah-olah mengharapkan aku untuk bermeditasi sekarang. Baiklah, aku beritahu kamu ini. Dalam 2 hari terakhir, kebetulan aku sedang tidak ingin meditasi. Apakah itu masalah? Apakah aku mengecewakan kamu dengan tidak bermeditasi di malam hari?" Wu Shuang memandangi Long Yi ketika sedikit senyum licik muncul di wajahnya. "Kecewa? Mengapa aku kecewa?" Long Yi berkata sambil tersenyum. "Bukankah aku mengganggu seseorang untuk berselingkuh?" Wu Shuang melirik Long Yi dan berkata dengan suara acuh tak acuh. "Berselingkuh?" Long Yi terkejut dan menatap Wu Shuang dengan ekspresi aneh. Wu Shuang menangkap ekspresi aneh di wajah Long Yi dan dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia katakan lagi.
Kata-kata berselingkuh yang keluar dari mulutnya secara tidak langsung menyiratkan bahwa dia dan Long Yi memiliki semacam hubungan khusus satu sama lain. Bagaimana kalau kita pergi dan berselingkuh? Long Yi berkata sambil tersenyum. Pipi Wu Shuang mulai perlahan memerah saat dia menjawab dingin, jika kamu berani menjadi liar, kamu akan tahu konsekuensinya, kamu akan menderita. Apa konsekuensinya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Long Yi tersenyum dan berjalan ke Wu Shuang. Berdiri di sampingnya, dia bisa mencium aroma anggrek yang samar. Wu Shuang tanpa sadar menghindari tatapan panas Long Yi yang panas, dan melihat bahwa Long Yi begitu dekat dengannya, hatinya terasa agak gelisah. Dalam hatinya, ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan yang tak dapat dijelaskan, yang membuatnya tanpa sadar mengingat adegan mempesona yang terjadi hanya malam sebelumnya. Long Yi mengulurkan tangan dan meraih tangan kecil Wu Shuang yang sedingin es, dan di telapak tangannya yang lembut, dia menggambar lingkaran dengan jarinya. Biarkan aku pergi. Wu Shuang menurunkan suaranya, tetapi meskipun dia meminta Long Yi untuk membiarkannya pergi, suaranya terdengar lemah dan tidak berdaya. Dia ingin mendorong Long Yi pergi, tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, dia tidak dapat mewujudkan pikirannya. Mungkin dia benar-benar menantikan momen ini. Tidak, sama sekali tidak, Wu Shuang berkata pada dirinya sendiri. Long Yi juga dianggap sebagai veteran playboy. Melihat reaksi Wu Shuang tidak terlalu drastis, dia kira menebak pikirannya yang bertentangan. Awalnya, dia bermaksud pergi ke tenda Nalan Ruyue untuk mencuri wewangian, tapi sekarang, sepertinya dia harus menunda rencananya untuk sementara waktu. Keinginannya untuk Wu Shuang keindahan dingin ini jauh lebih besar daripada yang dia miliki untuk Nalan Ruyue saat ini. Karena itu, Long Yi berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menyelesaikan Wu Shuang terlebih dahulu. Aku tidak akan. Long Yi menjawab dengan tegas, lalu menarik Wu Shuang ke dadanya dan dia memeluknya dengan erat. Wangi aroma tubuh seperti anggrek Wu Shuang, Long Yi tidak bisa membantu menjadi mabuk. Tangannya yang besar memeluk pinggangnya yang ramping dan dia mencium daun telinganya yang halus dan indah. Wu Shuang gemetar dan dia berusaha untuk bebas. Mungkin dia hanya tidak memiliki kekuatan untuk berjuang keluar dari pelukan Long Yi, atau mungkin dia hanya tidak mau meninggalkan dada yang hangat dan akrab ini yang membuatnya merasa nyaman. Long Yi dengan lembut membelai rambut Wu Shuang dan kelembutan di tengah perilakunya yang sombong membuat Wu Shuang yang kaku seperti papan segera melunak. Saat salah satu tangannya sibuk bermain-main dengan rambut Wu Shuang, tangan lainnya tidak tinggal diam. Tangan Long Yi yang lain mulai berkeliaran tentang tubuh bagian bawah Wu Shuang. Dia merasa di sekitar dan mencapai pantatnya yang lembut dan gagah. Tidak, jangan. Wu Shuang tidak berdaya untuk melawan sehingga dia hanya menggigit bibir bawahnya. Sekarang, wajahnya yang dingin dan cantik sudah menjadi manis dan menawan, dan matanya yang acuh tak acuh juga melembut. Long Yi tahu bahwa dia benar-benar bisa mengabaikan, jangan, dikatakan oleh gadis-gadis di saat-saat seperti itu. Dia menarik Wu Shuang ke satu sisi dan mencium seluruh wajahnya. "Swanger, sayangku." Long Yi berbisik di telinga Wu Shuang sambil berciuman. Detak jantung Wu Shuang meningkat dan setelah mendengar kata-kata intim yang berasal dari Long Yi, dia tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia jelas merasakan sensasi kesemutan yang menyenangkan di bagian paling pribadi saat gairahnya terangsang. Ketika Long Yi mencium sudut mulutnya, tubuh Wu Shuang tanpa sadar gemetar. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan menarik leher Long Yi dan dia mengambil inisiatif untuk menanamkan bibirnya langsung ke mulut Long Yi yang terbuka. Pikiran Wu Shuang berubah menjadi ruang kosong, dan jiwanya sepertinya berdenyut. Saat lidah Long Yi dengan terampil berlari merajalela di mulutnya,
dia merasa lembut dari lubuk hatinya. Tangan besar Long Yi meremas dan menjepit pantat Wu Shuang, merasakan elastisitas dan kelembutan yang luar biasa. Satu-satunya hal yang tidak dia lakukan adalah meluncur ke tempat di antara kedua kakinya seperti kemarin, karena dia khawatir dia akan lari. Tidak peduli seberapa baik Long Yi bisa mengendalikan tangannya, dia tidak dapat mengendalikan sumber kejahatan di sana. Apalagi hanya menekan perut bagian bawah Wu Shuang, itu memasuki ruang di antara kakinya. Wu Shuang segera bangun dengan kaget, dan dia ingin melarikan diri. Namun, Long Yi memeluknya erat-erat, dan dia tidak berhasil melarikan diri. Dan kemudian, Wu Shuang kembali jatuh ke dalam perangkap yang menyihir. Meskipun mengetahui sumber bencana, Long Yi membuat kerusakan di tempat yang paling memalukannya, dia tetap tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Long Yi pinggang sedikit asteris, dan pada saat ini, arwahnya senang hanya karena targetnya adalah Wu Shuang. Tubuh menawan Wu Shuang sudah lemas dan dia tenggelam dalam gelombang kesenangan yang aneh. Sekarang, dia berpegangan erat pada Long Yi seolah dia adalah sedotan penyelamatnya. Tangan Long Yi bergerak ke atas dari pinggang Wu Shuang dan dengan sangat cepat tiba di bawah menjulangnya asteris. Dia mencoba peruntungannya dan menggerakkan tangannya lebih jauh. Melihat bahwa Wu Shuang tidak menolaknya lagi, dia langsung meraihnya dengan sempurna asteris dari atas pakaiannya. Wu Shuang tidak tahan lagi dan mengeluarkan erangan lembut yang membuat api jahat Long Yi membakar lebih kuat. Setelah mendengarnya, Long Yi tidak bisa mengendalikan dirinya lagi ketika tangannya perlahan merayap ke dalam kerah pakaian Wu Shuang dan meraih ke atas yang lembut dan montok asteris. Long Yi, tidak, jangan meraih halaman setelah mendapatkan 1 inci. Wu Shuang tiba-tiba terbangun dan kekuatan yang tidak dikenal mengalir di sekujur tubuhnya saat dia dengan kuat memegang tangan Long Yi yang menyebabkan masalah di dalam pakaiannya. Long Yi mencoba beberapa kali, tetapi dia melihat sikap tegas Wu Shuang sehingga dia menyerah dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau aku hanya mengambil 1 inci tanpa meraih halaman?" Bab 357, Gairah Panas. Terima kasih telah membaca di sini di fantasybooks.live. Jika kamu menikmati bab ini, ingatlah untuk berkomentar di bawah ini. Nikmati. Wu Shuang terkejut. Meskipun tubuhnya yang menawan masih pincang dalam pelukan Long Yi, dia tidak melepaskan tangan Long Yi. Mungkin dia sudah menerima Long Yi di dalam hatinya, tetapi ketika dia ingin sepenuhnya menyerahkan dirinya kepadanya, dia selalu merasa seolah-olah dia kekurangan sesuatu. Karena itu, dia menghentikan invasi Long Yi pada saat terakhir. Kamu harus menepati janjimu." Wu Shuang perlahan-lahan melepaskan tangan kecilnya dan memeluk bagian belakang leher Long Yi, membiarkannya mendatangkan malapetaka pada payudaranya yang menjulang tinggi. Long Yi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Meskipun dia tidak bisa benar-benar bercinta dengan Wu Shuang, bisa mencapai tahap ini dengan Wu Shuang yang biasanya dingin dan acuh tak acuh, apalagi yang ada untuk merasa tidak puas. Cakar serigala Long Yi, yang saat ini di dalam pakaian Wu Shuang, diremas dan mencubitnya asteris. Dengan setiap gerakan, dia merasakan kesan sentuhan lembut, halus dan luar biasa di tangannya. Merasakan perasaan panas yang membara dan sedikit gemetar datang dari asteris Wu Shuang, Long Yi menikmati setiap saat. Sementara itu, tangannya yang lain bergerak di pantatnya, dan itu sering masuk ke bokongnya, selaras dengan invasi adik laki-lakinya. "Memem, kau bajingan." Wu Shuang memeluk Long Yi semakin erat. Bibir merah mudanya menghembuskan napas panas dan pinggangnya yang langsing tanpa sadar memenuhi Long Yi asteris. Meskipun ini bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu pada tingkat stimulasi ini sudah di luar imajinasi Wu Shuang.
Wu Shuang dengan lembut mengerang yang seperti afrodisiak kuat yang benar-benar memicu asteris Long Yi. Bahkan jiwanya seakan diaduk-aduk dari erangannya. Setelah itu, pinggangnya mulai menggiling lebih cepat dan lebih cepat. Ah, berhenti, berhenti, aku ingin, tiba-tiba Wu Shuang ambruk dan berusaha sia-sia untuk mendorong Long Yi menjauh. Namun, tindakannya hanya membuat Long Yi menggiling lebih cepat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasa ringan ketika cairan panas menyembur keluar dari bagian pribadinya dan pikirannya langsung kosong. Setiap pikiran di benaknya menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah napas terengah-engah mereka, dan dada panas Long Yi yang terbakar. Wu Shuang, setelah mencapai asteris, kehilangan kemampuannya untuk menanggapi lingkungannya. Long Yi juga tidak banyak. Ketika dia merasa bahwa Wu Shuang mencapai klimaks, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa membantu tetapi mulai memancar keluar terus-menerus. Sudah begitu lama sejak Long Yi merasakan sensasi yang menyenangkan. Kedua orang itu saling berpelukan erat, dan atmosfer mereka yang panas mulai perlahan menjadi dingin. Namun hati mereka masih mendidih panas. Sekarang, Wu Shuang bersarang di dada Long Yi dan bahkan setelah waktu yang lama, dia tidak bisa tenang. Mendengus dingin datang dari belakang mereka. Mendengus ini langsung membangunkan dua yang saat ini sedang mabuk dalam pelukan satu sama lain. Long Yi melirik dari sudut matanya dan melihat sosok luwes dan anggun keluar dari tenda. Selain Nalan Ruyue, siapa lagi dia? Agaknya, gadis ini menunggu kekasihnya untuk waktu yang lama, tetapi karena dia belum tiba di tendanya, dia tidak tahan lagi. Dengan demikian, dia dengan malu-malu memutuskan untuk pergi ke tenda Long Yi sendiri untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tidak pernah dalam imajinasinya yang paling liar, dia akan berpikir bahwa begitu dia keluar dari tendanya, dia akan melihat Long Yi dan Wu Shuang saling terkait. Dia secara alami dilemparkan ke dalam stoples cuka. Hal ini sangat menghilangkan asteris Wu Shuang, dan setelah dengan lembut mendorong Long Yi, dia segera merasakan cairan yang lembab dan lengket di bagian pribadinya. Perasaan lengket di antara kedua kakinya membuatnya tidak nyaman. Karena itu, dia memutar matanya ke arah Long Yi dan dengan lembut berkata, "Kamu, telur yang buruk, cepat pergi ke Ruyue. Aku kembali ke tendaku." Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Tanpa menunggu jawaban Long Yi, Wu Shuang dengan cepat menghilang. Melihat ini, Long Yi tersenyum masam. Setelah kembali ke tendanya sendiri dan melepas celananya, dia merasa tidak enak. Hanya setelah mencuci dan mengganti pakaiannya, Long Yi menuju ke tenda Nalan Ruyue. Benar-benar mengabaikan penghalang di pintu masuk tendanya, Long Yi menerobos masuk. Nalan Ruyue meringkuk di tempat tidurnya yang besar dan selimut brokat menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Dia jelas tahu tentang kedatangan Long Yi tapi dia tetap tak bergerak. Dia jelas menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak ingin mengakuinya. Long Yi secara alami tahu Nalan Ruyue membuat ulah. Dia dengan lembut berjalan dan duduk di tepi tempat tidurnya, dengan lembut mengguncangnya seolah-olah dia takut dia akan membuatnya takut. Melihat dia tidak menanggapi, dia memanggil dengan lembut, "Ruyue sayang, suamimu ada di sini." Bahkan setelah mengguncangnya beberapa kali, Nalan Ruyue tidak menanggapi dia dan dia tidak membuat satu suara pun. Merasa tak berdaya, Long Yi mengulurkan tangannya dan ingin merobek selimut yang menutupi kepalanya. Namun, Nalan Ruyue meraih selimut itu lebih erat dan dia tidak mau keluar dari kepompong selimutnya. Long Yi tidak ingin memaksanya dan dia juga tidak ingin menggunakan kekerasan untuk mengangkat selimut brokat. Meskipun dia tidak berhasil mengeluarkannya dari selimut brokat,
dia tidak mau menyerah begitu saja. Matanya bersinar dengan kelicikan dan senyum buruk muncul di wajahnya. Nah, kamu bisa mengambilnya sehingga aku tidak bisa menarik selimut dari atas, tetapi bagaimana dengan dari bawah? Mari kita lihat apa yang kamu gunakan untuk menghentikan aku mengangkat selimut ini. Long Yi pindah ke ujung tempat tidur dan mengangkat selimut brokat. Segera, dua kaki kecil Nalan Ruyue yang berkilau dan tembus cahaya terbuka. Kelima jari kaki yang lembut itu terlihat sangat imut saat mereka sedikit melengkung menjadi bola. Menangkap kaki yang Nalan Ruyue sedang berusaha mati-matian untuk memasukkan ke dalam tubuhnya, Long Yi menggunakan tangannya untuk membelai mereka dengan penuh kasih. Mereka benar-benar lembut dan halus. Lepaskan aku, dasar orang cabul, suara agak kabur Nalan Ruyue datang dari bawah selimut. Aku tidak akan melepaskan kakimu kecuali kamu keluar. Long Yi menjawab sambil tersenyum, tetapi tangannya yang besar terus mengambil keuntungan dari kaki kecilnya. Tidak. Aku tidak keluar, aku tidak ingin melihat wajah kamu. Nalan Ruyue menangis. Tidak keluar. Hehe, aku akan melihat berapa lama kamu bisa tinggal di sana selama. Long Yi meraih pergelangan kaki Nalan Ruyue, dan tangannya yang lain mulai menggelitik sol kakinya. Ah, biarkan aku pergi, orang yang bau, bajingan, haha, biarkan aku pergi. Nalan Ruyue tidak bisa menahan geli Long Yi lebih lama. Dia berjuang keras dengan kakinya, tapi bagaimana dia bisa melarikan diri dari Long Yi? Apakah kamu keluar? Jika kamu tidak keluar, aku akan melanjutkan apa yang baru saja aku lakukan. Long Yi tertawa dan jari-jarinya, seolah-olah memainkan kin, dengan ringan menggores sol sepatu Nalan Ruyue. Orang harus tahu bahwa satu-satunya manusia adalah salah satu tempat paling sensitif mereka. Haha. Bantu suami Bao, berhenti menggelitik, aku akan keluar. Nalan Ruyue tidak berdaya untuk berjuang sehingga dia tidak punya pilihan selain tidak mau menaikkan bendera putih dan menyerah. Long Yi berhenti menggelitik, tetapi tangannya masih memegangi kaki ramping Nalan Ruyue. Akhirnya, Nalan Ruyue mengangkat selimut brokat dan duduk. Menatap Long Yi, wajahnya semerah tomat. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Masih belum melepaskan kakiku. Benci. Nalan Ruyue mengambil napas dalam-dalam dan kemudian dengan marah memarahi Long Yi. Long Yi bagaimanapun, tetap tidak bergerak. Dia dengan lembut membelai kaki Nalan Ruyue yang lembut dan seperti batu giok dan tiba-tiba membungkuk, dia mencium kakinya. Dia tidak berhenti di situ, dan pergi untuk ciuman lain di satu-satunya. Sebagai seorang suci yang memupuk sihir ringan, Nalan Ruyue senang menjadi bersih bahkan sampai memiliki sedikit misofobia. Kakinya yang berkilau dan tembus cahaya bahkan tidak sedikit bau, sebaliknya, ia memiliki sedikit aroma lembut. Kulitnya lembut dan halus, dan bahkan di telapak kakinya, dia bahkan tidak bisa menemukan jejak kutikula. Ketika ada orang-orang dengan kaki yang begitu indah di sekitarnya, tidak mengherankan bahwa ada orang-orang dengan fetis kaki. Namun Nalan Ruyue berseru dan seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan ciuman kecil dari Long Yi di kakinya secara tak terduga bisa membuat kejangnya. Mungkinkah kakinya adalah titik sensitifnya? Nalan Ruyue menghirup seteguk udara. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa ciuman dari Long Yi benar-benar bisa memberinya perasaan yang kuat. Dia bergerak dan menggunakan tangan kecilnya untuk membuka tangan besar Long Yi yang saat ini memegang kakinya, sebelum memeluk selimutnya dan dengan marah memutar tubuhnya untuk menghadap jauh dari Long Yi. Sayang, apakah kamu masih mengabaikan aku? Long Yi naik ke tempat tidur dan memeluk pinggang ramping Nalan Ruyue dari belakang. Jangan panggil aku sayang,
bagaimana aku bisa mengambil posisi kekasihmu? Kakak Wu Shuang adalah kekasihmu. Nalan Ruyue tidak berjuang dalam genggaman Long Yi. Namun, tidak ada yang menghentikannya untuk mengungkapkan keluhannya. Kalian semua adalah kekasihku, jangan cemburu. Dalam hati aku, kamu semua adalah harta tak ternilai aku. Long Yi berbicara bisikan memuakkan cinta kepada Nalan Ruyue. Dia tahu bahwa ketika gadis-gadis cemburu, bahkan jika mereka tahu bahwa kata-kata yang diucapkan itu salah, suasana hati mereka akan tetap membaik. Tentu, semua yang Long Yi katakan datang dari lubuk hatinya. Kamu bohong, kakak Wu Shuang adalah harta bagimu, aku hanya sebilah rumput. Kamu jelas tidak menganggap aku serius, jika tidak, kamu tidak akan. Tidak akan, Nalan Ruyue memerah. Dia tidak keberatan dengan Long Yi dan Wu Shuang yang memiliki hubungan intim. Bagaimanapun, Wu Shuang dan dia sudah saling mencintai. Tapi masalahnya di sini adalah bahwa Long Yi telah dengan jelas menjanjikannya tentang hal yang akan mereka lakukan malam ini. Pada akhirnya, dia adalah orang yang berlari ke Long Yi dan Wu Shuang yang semakin akrab satu sama lain di luar tendanya. Ini secara alami membuatnya marah dan sedih pada saat yang sama, melahirkan simpul di hatinya. Gadis bodoh, aku tentu ingat perjanjian yang kubuat denganmu. Hanya saja, kamu harus memikirkannya dari sudut pandang lain. Kakakmu Wu Shuang dan aku memiliki telepati yang aneh. Bagaimanapun, bagaimana jika dia menjadi marah? Itu sebabnya aku harus menyelesaikan sesuatu dengannya terlebih dahulu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi jika dia mengetahui bahwa aku datang ke kemah kamu di malam hari? Long Yi membujuk Nalan Ruyue dengan suara yang menenangkan, tetapi tangannya tidak jujur berkeliaran di sekitar pinggang dan perutnya. Nalan Ruyue merasa bahwa apa yang dikatakan Long Yi sangat masuk akal dan keluhan di hatinya juga hilang. Kemudian, merasakan tangan nakal yang dimiliki Long Yi, tubuhnya yang menawan dengan lembut jatuh ke pelukan Long Yi. Cakar serigala Long Yi bergerak ke atas, dan meraih roti daging Nalan Ruyue dari atas pakaiannya dan adik lelakinya yang baru saja melalui pertempuran yang sulit dengan Wu Shuang mulai menelanjangi taringnya dan mengayunkan kekuatannya lagi. Nalan Ruyue mengeluarkan erangan lembut. Setelah meletakkan tangannya yang kecil di atas tangan nakal Long Yi yang masih membelai dadanya, dia dengan malu-malu berkata, "Suamiku, karena kamu telah menenangkan kakak perempuan Wu Shuang, maka malam ini, bisakah kita? Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini." Tentu saja, tidak. Long Yi juga sangat menantikan ini. Bahkan jika Long Yi tidak berbicara tentang fakta bahwa Wu Shuang bisa merasakannya dan Nalan Ruyue melakukan itu, dia tiba-tiba ingat bahwa mereka memasuki zona kematian yang diselimuti ki jahat besok pagi. Belum lagi, Nalan Ruyue adalah seorang penyihir ringan. Malam ini, jika mereka melakukan perbuatan itu, maka itu mungkin mempengaruhi penampilannya besok. Pokoknya, area terlarang Dewa Petir juga bukan tempat yang baik, jadi lebih baik menunggu sampai mereka menemukan waktu dan tempat yang lebih baik sebelum melakukan apapun. Selain itu, ini akan menyelamatkan semua orang dari kesulitan mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal lain yang tidak perlu. Mengapa? Tidakkah kamu menginginkanku? Mendengar jawaban Long Yi, Nalan Ruyue bertanya. Mungkin di dunia, semua gadis muda dalam cinta romantis yang mendalam akan khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi seperti itu. Gadis bodoh, bagaimana mungkin? Long Yi memindahkan tangannya dari dadanya dan membelai rambutnya sambil menceritakan kekhawatirannya. Nalan Ruyue menyadari bahwa dia terlalu impulsif karena cinta yang dia miliki untuk Long Yi. Setelah mendengar analisis Long Yi, dia sadar dan mengerti bahwa ini benar-benar bukan momen yang tepat. Langit sudah akan cerah,
dan zona kematian di depan mereka pasti sangat berbahaya. Berpikir sejauh ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa malu dan perasaannya terhadap Long Yi menjadi lebih dalam. Berbicara secara hipotesis, di dunia ini, berapa banyak pria yang bisa memikirkan hal-hal seperti itu ketika menghadapi kecantikan? Mungkin Long Yi tampak seperti orang yang sangat bernafsu dan busuk, dan dia selalu gatal untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Namun, pada saat kritis, ia selalu bisa mengendalikan diri. Dalam cahaya redup malam itu, Nalan Ruyue dan Long Yi tidak mengambil langkah lebih jauh. Mereka hanya berpelukan, saling membelai dan mencium, dan kemudian mereka tidur. Dari awal hingga akhir, Nalan Ruyue memiliki senyum bahagia di wajahnya. Waktu berlalu tanpa mereka sadari, dan hari sekali lagi menggantikan malam. Zona kematian memiliki ki jahat yang padat seperti sebelumnya, dan kabut hitam juga mendidih. Bahkan sinar matahari tidak bisa masuk ke zona kematian ini. Dalam radius 1 km di luar batas zona kematian ini, tidak ada organisme hidup yang terlihat. Itu begitu sunyi sehingga akan membuat orang merasa tidak nyaman. Ketika Long Yi keluar dari tenda Nalan Ruyue, Barbarian Bull baru saja menyelesaikan pelatihan teknik batang. Sekarang, auranya semakin kokoh. Dia memancarkan udara yang mendominasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan mata bantengnya bersinar dengan kedalaman yang dalam. Kekuatannya sangat cepat berkembang sehingga bahkan Long Yi terkejut. Panen Barbarian Bull dalam perjalanan ke area terlarang Dewa Petir ini benar-benar tidak kecil sama sekali. "Bos, kamu bangun." Ketika banteng tua ini baru saja berlatih teknik Evil Vanquishing Rod, tiba-tiba aku merasa seolah-olah aturan Greenstone ini memiliki beberapa kekhasan di dalamnya. Melihat Long Yi akhirnya muncul, Barbarian Bull dengan bersemangat berlari dan bertanya, "Aneh? Apa yang aneh?" Long Yi mengambil peraturan Greenstone dari Barbarian Bull dan tiba-tiba dia berseru kaget, "Memang aneh, aturan Greenstone ini sebenarnya menolak aura aku. Mungkinkah saat ini juga menolak aura kamu?" "Tidak, aku hanya merasa seolah-olah aturan Greenstone ini tiba-tiba memiliki kehidupannya sendiri. Namun, alih-alih menolak aku, rasanya seolah-olah aturan Greenstone sangat ramah terhadap aku." Barbarian Bull menggaruk tanduk bantengnya dan berkata, "Begitukah?" Panjang Yi mengerutkan kening dan mulai merenung. Aturan Greenstone pada dasarnya adalah artefak ilahi, dan setelah pertempuran dengan bunga setan 9 gelap, Barbarian Bull mampu mengekstraksi kekuatan besar dari peraturan Greenstone. Bagaimanapun, artefak ilahi tentu memiliki aspek luar biasa. Satu-satunya masalah di sini adalah masalah artefak ilahi yang memiliki kehidupan. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Aturan Greenstone berbeda dari artefak ilahi lainnya. Artefak ilahi lainnya adalah buatan manusia atau ditinggalkan oleh beberapa dewa tingkat rendah di benua gelombang biru ini. Namun, Greenstone Rule adalah senjata yang digunakan oleh dewa tingkat pertama yang legendaris, Dewa Kekerasan. Legenda mengatakan bahwa jiwanya disegel di dalamnya. Tiba-tiba, suara damai milik Wu Shuang datang dari belakang baik Yi Panjang dan Barbarian Bull, menjelaskan keistimewaan peraturan Greenstone. Long Yi menoleh dan melihat bahwa Wu Shuang sudah tiba di belakangnya tanpa pemberitahuan. Dia masih memiliki penampilan yang acuh tak acuh. Hanya ketika dia melihat Long Yi, sedikit kehangatan akan muncul di matanya. Mendengarkan apa yang dikatakan Wu Shuang, Long Yi sangat tertarik. Wu Shuang berasal dari kota hilang yang ada beberapa ribu tahun yang lalu, jadi dia pasti tahu banyak cerita di balik layar. Sekarang, mengenai keberadaan dewa di dunia ini, Long Yi tidak lagi menyingkirkan mereka seperti yang dia lakukan sebelumnya.
Melihat segala macam tanda dan fakta, dia tahu bahwa para dewa dunia ini benar-benar ada. Long Yi sungguh-sungguh berharap bahwa dia bisa belajar lebih banyak tentang mereka. Wu Shuang, bisakah kamu menguraikan apa yang baru saja kamu katakan? Long Yi menarik Wu Shuang untuk duduk di padang rumput dan berkata, menurut legenda, mata Wu Shuang kabur saat dia mulai menceritakan sebuah legenda kuno. Bab 358. Wu Shuang mulai menceritakan legenda itu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengira bahwa suatu hari di dunia ini adalah 1 tahun di dunia luar. Meskipun tidak terlalu dilebih-lebihkan, setelah mereka jatuh ke ngarai sempit yang tidak diketahui itu, Long Yi dan yang lainnya merasakan bahwa 2-3 hari telah berlalu. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa 2 bulan sudah berlalu di dunia luar. Ini persis berlawanan dengan waktu ketika dia jatuh ke ruang gelap ketika dia melakukan misi kota hilang. Sejak Long Yi dan kelompoknya hilang, banyak kelompok petualang tanpa henti memasuki area terlarang Dewa Petir dalam arus yang stabil. Mereka semua mengharapkan untuk mendapatkan tablet roh Dewa Petir yang legendaris dan bola mata kiri Dewa Petir. Namun, meskipun ratusan, jika tidak ribuan, sudah memasuki area terlarang Dewa Petir, tidak ada yang bisa menyelesaikan misi. Sementara itu, struktur di Blue Waves kontinen telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada 8788 tahun, hari kelima dari bulan ke-8 dari kalender gelombang biru, Kekaisaran Naga Kekerasan membentuk aliansi dengan Kekaisaran Nalan dan melanjutkan untuk melakukan perang keras melawan Kekaisaran Bangga Bulan. Dari arah barat laut dan tenggara, 2 kekaisaran besar menjepit Proud Moon Empire, yang mengawali awal perang yang akan melibatkan seluruh Blue Waves kontinen. 8788 tahun, hari ke-15 dari bulan ke-8 benua gelombang biru, Kekaisaran Naga Keras merebut 3 kota yang termasuk Kekaisaran Bangga Bulan. Pada hari ke-20 bulan ke-8, Kekaisaran Nalan juga merebut 3 kota milik Proud Moon Empire. Medan perang perlahan menyusut dan ada banyak korban di semua sisi. Tidak peduli bagaimana Proud Moon Empire berjuang untuk berurusan dengan 2 kerajaan lainnya, mereka terpaksa mundur lagi dan lagi. Dalam kekacauan yang terjadi, gereja kegelapan yang berkolusi dengan klan kerajaan Proud Moon Empire masih tersembunyi di bayang-bayang. Gereja kegelapan tidak ikut campur dalam perang yang sedang terjadi antara Kekaisaran Bangga Bulan dan 2 kekaisaran lainnya. Sebenarnya, alasan di balik kelambanan mereka adalah karena gereja cahaya melihat dari sela-sela. Gereja terang seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya dari samping, siap untuk menyerang begitu gereja gelap berpartisipasi dalam perang. Hari ini adalah 8788 tahun, hari ke-18 dari bulan ke-9 kalender gelombang biru. Kedua sisi timur dan selatan benua gelombang biru adalah medan perang. Bendera Kekaisaran Naga Keras baru saja naik di tembok kota, mewakili penangkapan kota lapis kedua ini. Di dalam tembok kota, itu adalah kehancuran. Tidak ada bangunan yang tersisa, dan asap mengepul dari rumah-rumah yang telah terbakar menjadi abu. Orang bisa membayangkan intensitas perang ini hanya dengan melihat kehancuran. Tepat setelah bendera dinaikkan, bendera lain diangkat di sebelahnya. Kedua bendera berkibar di angin, menandakan keberhasilan penangkapan kota ini. Spanduk lainnya adalah bendera batalion unik milik batalion tak terkalahkan Legiun Naga Kekerasan. Kota ini ditaklukkan oleh 20.000 elit batalion tak tertandingi di bawah kepemimpinan Tyrant Bear. Sebelum Long Yi pergi, dia telah memerintahkan bahwa tidak ada yang punya hak untuk memobilisasi batalion tak tertandingi kecuali dirinya sendiri. Namun, ia menyerahkan semua hal mengenai batalion kepada Tyrant Bear pada akhirnya dan mengatakan bahwa jika ada masalah, Tyrant Bear dapat membuat keputusan dan mengendalikan batalion.
Menjadi maniak perang, Tyrant Bear tidak dapat menjauh dari nyala api begitu perang besar antara Kekaisaran Bangga Bulan dan dua kekaisaran lainnya dimulai. Belum lagi bahwa batalion tak tertandingi harus melalui perang nyata untuk meredam diri mereka sendiri. Selain kegelisahan mereka yang mengenai mereka di awal perang, para pemuda di batalion tak tertandingi yang dilatih secara menyeluruh menunjukkan kekuatan taktik militer serta kerja sama serangan dan pertahanan yang diajarkan oleh Long Yi. Dalam waktu singkat, nama besar dari batalion tak tertandingi tersebar seperti api di seluruh benua Gelombang Biru. Di atas gerbang kota, di tengah-tengah angin kencang yang melolong, sesosok jangkung yang mengenakan baju perang hitam pekat berdiri tanpa bergerak seolah-olah sebuah gunung. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Jenderal Beitang, kami selesai menghitung korban. Dari pasukan kami, 250 orang tewas dalam aksi, 86 terluka parah dan 658 lainnya luka ringan. Adapun pasukan musuh, 1.100 meninggal, 2.800 menjadi tahanan dan 100 orang melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Seorang pemuda yang mengenakan baju perang, yang tampaknya berusia sekitar 16-17 tahun, datang dan memberikan laporannya tentang pertempuran kepada sosok seperti gunung ini, setelah menawarkan penghormatan militer. Beitang Yu berbalik. Kali ini, dia telah memimpin 2.000 elit batalion tak tertandingi dalam serangan di kota tingkat kedua ini. Dia menggunakan strategi untuk menipu dan membuka gerbang kota, yang mengarah pada keberhasilan penangkapan kota ini. Pemuda ini adalah adik laki-laki Nangong Xiangyun, saudara ipar Long Yi, Nangong Nu. Dia telah tumbuh lebih tinggi dan menjadi jauh lebih kuat. Meskipun usianya baru 14 tahun, ia saat ini terlihat seperti pemuda tampan yang dewasa. Pelatihan yang dia lakukan di dalam kamp militer tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam hal ini. Awalnya, Lady Nangong telah menolak untuk membiarkan Nangong Nu berpartisipasi dalam perang, tetapi anak ini menyelinap keluar dari kediamannya dan melewati banyak pertempuran yang berbeda sejak saat itu. Selain itu, ia telah memenggal beberapa ratus tentara dan perwira musuh. Saat ini, reputasinya di antara legiun besar Kekaisaran Naga Kekerasan sangat baik, dan namanya telah menyebar jauh dan luas. Bagus sekali, pesan piket untuk memperkuat patroli. Jika ada prajurit yang melanggar disiplin militer, segera potong kepala mereka. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Juga, perintahkan tim logistik untuk bekerja dengan baik pada memadamkan orang biasa. Adapun para tahanan itu, mereka masih memiliki kegunaan. Senyum muram muncul di wajah Beitang Yu yang tanpa sadar membuat Nangong Nu bergidik. Dia secara alami tahu bahwa para tahanan ini akan digunakan sebagai tenaga kerja gratis, dan selama kampanye berikutnya, mereka akan dijadikan makanan ternak meriam ketika mereka ditugaskan ke garis depan untuk menyerang musuh terlebih dahulu. Ketenaran batalion tak tertandingi telah menyebar jauh dan luas, tetapi orang dengan ketenaran tertinggi di dalam batalion itu bukan Tyrant Bear. Sebaliknya, itu adalah jenderal perempuan Beitang Yu. Kereta pikirannya sudah terbuka lebar berkat bimbingan Long Yi, dan sekarang, tipu muslihatnya tidak lagi kaku. Menambah tipu muslihatnya yang luar biasa, dia memiliki sikap dingin seperti dewa pembantaian yang datang dari dasar neraka. Dapat dikatakan bahwa mayoritas keberhasilan militer saat ini dari batalion tak tertandingi terkait langsung dengannya. Suamiku, lihat saja aku. Aku pasti akan membuat batalion tak tertandingi kamu berdiri di puncak benua Gelombang Biru ini, dan kamu akan berdiri di puncak. Kamu akan dapat melihat ke bawah di seluruh benua. Ekspresi Beitang Yu tiba-tiba melembut dan sedikit kerinduan muncul di matanya. Jenderal wanita ini,
yang berbau darah dan mengeluarkan niat membunuh beberapa saat yang lalu, langsung berubah menjadi gadis yang cantik dan lembut. Sayangnya, tidak ada yang melihat adegan ini. Di dalam area terlarang Dewa Petir, Wu Shuang sedang dalam proses menceritakan legenda dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Menurut Wu Shuang, ada dunia ilahi di atas dunia fana ini. Para dewa yang berada di dunia ilahi berdiri tegak dan mengawasi semua makhluk hidup di dunia fana. Ada 7 dewa utama di dunia ilahi. Secara individual, mereka adalah Dewa Cahaya, Dewa Gelap, Dewa Angin, Dewa Api, Dewa Petir, Dewa Air dan Dewa Bumi. Di antara mereka, Dewa Cahaya melayani sebagai pemimpin 7 dewa utama. Semua dewa menyebarkan iman di dunia manusia. Tetapi setelah jutaan tahun, hanya gereja terang dan gereja gelap yang memiliki warisan di dunia manusia. Legenda mengatakan bahwa Dewa Cahaya dan Dewa Gelap benar-benar tidak kompatibel satu sama lain. Dengan demikian, orang-orang di dunia manusia yang memiliki iman pada kedua dewa ini saling bertentangan. Di bawah 7 dewa utama, pangkat dibagi menjadi dewa tingkat pertama, dewa tingkat kedua dan dewa tingkat ketiga, membentuk hierarki yang ketat di antara mereka. Dewa kekerasan adalah sosok yang luar biasa di antara para dewa tingkat pertama. Kekuatannya yang sebenarnya hampir sebanding dengan kekuatan para dewa utama. Kemudian, jiwa ilahinya entah bagaimana terputus dan tubuh ilahinya berubah menjadi ketiadaan. Namun, roh ilahinya disegel dalam senjatanya, aturan Greenstone. Kemudian, penguasa kota-kota suci ayah dari Wu Shuang memperolehnya, tetapi dia tidak pernah bisa menemukan cara untuk melepaskannya. Setelah beberapa waktu, dia melemparkannya ke rumah harta karunnya, tidak lagi peduli dengan itu. Melampaui harapan semua orang, Barbarian Bull berhasil mendapatkan aturan Greenstone ini setelah beberapa ribu tahun. Aturan Greenstone ini mengakui Barbarian Bull sebagai tuannya dengan hanya setetes darahnya. Metode ini tidak istimewa, kata Long Yi. Meneteskan setetes darah agar diakui sebagai tuannya, ayahku sudah memikirkan metode itu sejak lama. Namun, setelah mencoba berkali-kali, ia masih tidak berhasil mengikat senjata ini. Adapun mengapa Barbarian Bull mampu mencapai ini dalam sekali jalan, satu-satunya penjelasan adalah bahwa takdir ikut berperan di dalamnya. Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Wu Shuang, apakah kamu melihat para dewa?" Nalan Ruyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, tetapi di kuil di kota suci kami, patung-patung ketujuh dewa utama diabadikan dan disembah. Dikatakan bahwa kota suci dibangun oleh Dewa Cahaya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada kota suci? Apakah itu benar-benar dikutuk oleh Dewa Kegelapan?" tanya Long Yi. "Aku tidak tahu, tapi tidak ada keraguan bahwa penduduk kota suci telah dipengaruhi oleh kutukan gelap." Wu Shuang menghela nafas dan kebencian yang kuat melintas di matanya. Long Yi mengulurkan tangannya dan meraih tangan dingin Wu Shuang, dengan lembut mengirimkan kehangatan dan energi padanya. "Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini." Wu Shuang menyembunyikan kebencian yang berkedip di matanya dan ketika dia melihat tatapan Long Yi yang peduli, dia perlahan tersenyum. Tiba-tiba, matahari dan bulan menjadi tanpa kilau. Ketika mereka melihat dia tersenyum, bahkan Nalan Ruyue yang adalah seorang gadis terpana oleh senyumnya. Kakak perempuan tersenyum Wu Shuang sangat cantik. Nalan Ruyue dengan linglung berkata. Meskipun dia juga dianggap sebagai salah satu keindahan terbesar di benua gelombang biru, temperamennya jauh dari tandingan Wu Shuang. Meskipun penampilannya setingkat di atas Wu Shuang, keduanya sangat berbeda dalam cara mereka bertindak.
Long Yi kembali ke akal sehatnya dan dengan suara lembut, dia berbisik kepada Wu Shuang, "Wu Shuang, mulai sekarang, hanya tersenyum di depanku. Lihat, bahkan Ruyue terpesona oleh senyummu." Wu Shuang memutar matanya tiba-tiba, membuat Long Yi menggigil seperti katak mabuk. "Kita harus bersiap untuk masuk sekarang, sebelum hari menjadi gelap lagi dan aura jahat tumbuh lebih kuat." Wu Shuang mengingatkan kelompok itu. Begitu masalah utama disebutkan, ketiganya sadar sepenuhnya. Mereka masih dalam situasi berbahaya. Selain itu, mereka memiliki firasat bahwa semakin jauh mereka pergi, semakin banyak bahaya yang akan mereka hadapi. Setelah semua persiapan selesai, Nalan Ruyue menggunakan Holy Light Guard Magic pada dirinya sendiri, Barbarian Bull dan Wu Shuang. Adapun Long Yi, dia tidak membutuhkannya. Karena fakta bahwa dia adalah ahli nujum, ki kematian tidak seharusnya memengaruhinya. Kelompok yang terdiri dari 4 dari mereka dan 3 binatang buas memasuki ruang kematian di depan mereka. Ki jahat dan suram berhembus tepat ke wajah mereka yang membuat mereka menggigil tanpa sadar. Meskipun mereka datang dari tempat di mana matahari bersinar, mereka tidak dapat melihat bahkan sekilas bola api raksasa di langit. Ketika mereka menatap langit, kegelapan menyambut mereka. Adapun matahari, mereka samar-samar bisa melihat bayangan bundar yang menggantung di tengah-tengah langit yang gelap. "Silver Armored Corps King!" Nalan Ruyue tiba-tiba berseru. Di depan mereka adalah makhluk mayat hidup yang berjumlah lebih dari 10 bergegas ke arah mereka, dan mereka tampak seperti yang Silver Corps Amse King Long Yi panggil sebelumnya. Makhluk mayat hidup yang berasal dari ruang yang berbeda sebenarnya ada di sini. Belum lagi bahwa mereka hanya di tepi ruang kematian ini. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Tentu, meskipun ada lebih dari 10 Silver Corps Armored Kings bergegas ke arah mereka, benar-benar tidak ada ancaman bagi kelompok. Hanya beberapa raja perak lapis baja yang dapat dengan mudah ditangani. Namun, ada masalah lain. Setelah memasuki ruang ini, mereka menemukan bahwa ki kematian secara tak terduga memiliki properti lain. Tidak hanya ki kematian bisa mengikis manusia asteris, itu juga bisa mengikis kekuatan roh. Saat ini bukan masalah besar, tapi bagaimana dengan jangka panjang? Siapa yang tahu seberapa besar ruang kematian ini? Bagaimana jika mereka terjebak di sini untuk waktu yang lama? Tidak ada yang bergerak. Sejauh mungkin mencoba untuk berhenti bergerak, kita akan bergegas melalui ruang kematian ini tanpa menyia-nyiakan kekuatan roh. Long Yi berkata kepada yang lain. Long Yi merasa bahwa ki kematian mampu mengikis kekuatan roh pada tingkat yang lebih cepat mereka membuat gerakan apapun. Selain itu, ki kematian ini mampu mengabaikan penghalang apapun, yang membuat pengaturan penghalang tidak berguna. Long Yi memanggil 18 kerangka super sebagai makhluk mayat hidup tidak terpengaruh oleh ki kematian di tempat ini. Selain itu, 18 kerangka super ini mampu menyerap kekuatan gelap yang dimiliki oleh makhluk mayat hidup lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Long Yi melihat ke kejauhan dan mengerti bahwa ruang ini adalah dunia Raja Mayat dimensi ekstra. Di mana-mana di depannya, ada raja-raja kors lapis baja, raja-raja kors lapis baja perak dan juga raja kors lapis baja lapis yang lebih kuat. Ada raja mayat yang tak terhitung banyaknya, jadi tidak mungkin untuk melewati mereka semua. Mungkin mereka bisa terbang melewati mereka karena raja mayat tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Long Yi segera melemparkan soaring magic ketika dia ingin mencoba terbang melewati raja-raja mayat. Namun, di ruang kematian ini, Long Yi hanya bisa terbang ke ketinggian 10 meter.
Ada kekuatan aneh yang mendorong Long Yi turun sepanjang waktu di udara sehingga dia tahu bahwa terbang melewati Raja Mayat tidak mungkin. Long Yi tahu bahwa jika Silver Armored Corps Kings tidak ada upaya untuk melompat ke udara, mereka pasti akan bisa mencapai Long Yi di udara. Dengan kata lain, bahkan jika mereka mencoba terbang di atas Raja-Raja Mayat, Raja-Raja Perak Lapis Baja dan Raja-Raja Lapis Baja Emas akan dapat menyerang mereka. Belum lagi bahwa Float Magic Nalan Ruyue tidak akan mampu mempertahankan penerbangan untuk waktu yang lama. Jika mereka mempertimbangkan ki kematian di sekitar mereka, kekuatan roh mereka akan dihisap kering sebelum mereka bisa terbang melintasi Raja-Raja Mayat. Tanpa kekuatan roh, akan lebih sulit bagi mereka untuk melintasi tempat ini. Long Yi menggunakan 18 kerangka super untuk membuka jalan di depan mereka, dan 3 binatang buas mengawasi kedua sisi. Long Yi sendiri akan melindungi Nalan Ruyue dan yang lainnya di tengah saat mereka menyeberang. Dia harus mengakui bahwa persepsi tentang mayat Raja Lapis Baja Emas sangat menakutkan. Long Yi dan lainnya baru saja mengambil 2 langkah ke depan, dan 2 Golden Armored Corps Kings segera mulai meraung. Dalam sekejap, beberapa ratus Raja Korporasi Lapis Baja Tembaga dan Korps Perak Lapis Baja bergegas menuju mereka dan memulai pertempuran sengit dengan 18 kerangka super. Long Tu menari-nari di udara dengan Ditskite, dan setelah lampu merah melintas di udara beberapa kali, anggota badan dari puluhan Copper Armored Corps Kings terputus. Ketika Long Yi berada di perpustakaan Mea Principality, dia pernah membiarkan 18 kerangka bertarung melawan 3 Perak Corps Armored Kings pada saat yang sama. Pada saat itu, hanya Long Tu yang bisa menandingi Raja Lapis Baja Perak dalam pertempuran. 17 kerangka lainnya hanya mampu mengambil 2 Raja Perak Lapis Baja lainnya dengan bekerja bersama. Namun, pada titik waktu ini, 18 kerangka telah berevolusi dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada hari Yin Ekstrim, mereka telah menyerap kekuatan gelap dari makhluk mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, Long Tu telah mengembangkan kesadarannya sendiri, yang sangat meningkatkan kekuatan serangan kerangka. Sekarang, masing-masing kerangka super bertarung melawan beberapa Raja Perak Lapis Baja sendiri, dan untuk Long Tu, bertarung melawan Raja Lapis Baja Emas secara merata. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Fire Kilin dan Violent Lightning Beast juga bergabung dengan medan perang. Api suci kilin api secara instan mengubah beberapa Raja Mayat menjadi abu, dan meskipun mantra sihir terlarang petir buas sangat lemah di tempat ini, itu sudah cukup untuk berurusan dengan Raja-Raja Mayat ini. Beberapa ratus mayat-mayat langsung binasa di bawah serangan tim Long Yi, tetapi beberapa Golden Corps Kings Lapis Baja di kejauhan meraung lagi. Begitu mereka meraung, Raja Mayat yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari daerah sekitarnya dan pertempuran biadab dimulai lagi. Cakar keras Golden Armored Corps King benar-benar menembus tulang hitam Long Tu. Begitu cakar menembus Long Tu, sebuah lampu merah muncul di rongga mata hitam pekat di tengkorak Long Tu. Setelah lampu merah menyala di rongga matanya, sabit kematian Long Tu menebas kepala Golden Armored Corps King dari belakang. Bersamaan dengan pekikan dari Raja Lapis Baja Emas, ki hitam pekat keluar dari lukanya. Ki hitam pekat ini sepenuhnya diserap oleh Long Tu. Dalam beberapa saat, mayat emas lapis baja ini mengering dan cakar yang menembus Long Tu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tepat ketika Long Yi hendak naik ke Long Tu untuk memperbaiki tulang yang patah, ia melihat kabut hitam dipancarkan dari tulang patah Long Tu. Dalam sekejap mata, tulang-tulang yang patah mengembalikan dirinya ke keadaan semula. Long Tu mengalami evolusi lain, yang sangat mengejutkan Long Yi. Kadang-kadang,
Long Yi akan memenggal beberapa raja mayat yang berhasil menghindari 18 kerangka super. Namun, pandangannya tertuju pada mayat emas lapis baja terdekat. Setelah dia melihat bahwa raja-raja emas lapis baja mampu memesan raja-raja lapis baja perak dan raja-raja lapis baja tembaga, dia tiba-tiba punya pikiran. Jika dia menggunakan sihir pemanggilan mati undead ekstra dimensi untuk memanggil raja korps emas lapis baja, akankah mereka dapat dengan mudah melewati wilayah jenazah raja-raja mayat? Bab 359. Semakin lama Yi memikirkannya, semakin dia merasa metode ini layak. Di tempat ini, ada tidak kurang dari 10.000 raja mayat, jadi bahkan jika mereka ingin membunuh mereka semua, tangan mereka akan lemas karena kelelahan sebelum mereka mampu. Terlebih lagi, di ruang kematian ini, semakin lama mereka tinggal di sini, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Karena itu, masalah terpenting adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Long Yi tidak lagi ragu. Dia langsung bergegas menuju Raja Golden Armored Corps yang jauh dan gumpalan ki benar yang kuat membuat kurva yang licin dan menembak bagian belakang kepala Golden Armored Corps King. Karena Long Yi sedang mengamati pertempuran antara Long Tu dan Golden Corps lainnya lapis baja, dia bisa menentukan titik lemah dari King's Corps lapis baja emas. Menyerang bagian belakang kepalanya sepertinya menjadi pilihan terbaik. Namun, reaksi Golden Armored Corps King ini tidak lambat sama sekali. Melihat manusia menyerangnya, ia segera melakukan serangan balik. Cakarnya yang bercahaya dengan cahaya keemasan maju ke arah dada Long Yi. Setelah melihat apa yang bisa dilakukan oleh cakar Raja Lapis Baja Emas untuk Long Tu bahkan dengan pelindung tulangnya, Long Yi langsung menghindar ke samping untuk menghindari cakar menakutkan yang terbang ke arahnya. Saat dia mengelak, serangan ki sejatinya ditembakkan melalui punggung Raja Golden Armored Corps. Bersamaan dengan dentang, suara logam bertabrakan dengan logam, Golden Armored Corps King tiba-tiba terhuyung beberapa langkah. Setelah serangan Long Yi menghantam, luka mendalam 2 inci muncul di belakang Raja Mayat Emas Lapis Baja. Namun, untuk mayat emas lapis baja, cedera kecil ini bukan apa-apa. Long Yi terdiam. Jika dia membuat peringkat Golden Korpa lapis baja ini berdasarkan peringkat binatang buas, berdasarkan kekuatannya saja, itu akan diklasifikasikan sebagai binatang ajaib peringkat SS. Tidak memberi banyak waktu bagi Long Yi untuk terkejut, Raja Mayat Lapis Baja Emas dengan cepat berbalik dan langsung meludahkan seteguk kabut hijau pekat ke arah Long Yi. Berubah menjadi sinar cahaya keemasan, Raja Mayat Lapis Baja Emas bergegas menuju Long Yi, yang berada di tengah-tengah melarikan diri dari kabut hijau. Long Yi tahu bahwa kabut hijau tebal ini kemungkinan besar adalah racun mayat, dan dia tidak ingin menguji seberapa mengerikan racun mayat dari mayat Raja Lapis Baja Emas itu. Seketika, Long Yi mengucapkan mantra penghalang untuk mengisolasi racun mayat ini. Namun, beberapa saat kemudian, kepala Golden Armored Corps King menabrak penghalang Long Yi. Penghalang itu beriak dengan keras, dan hampir pecah karena benturan. Long Yi tidak berani ceroboh, jadi dia segera meneriakkan mantra yang tidak jelas saat matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Kemudian, kekuatannya yang kuat menjebak Golden Armored Corps King. Golden Armored Corps King berjuang keras, dan beberapa menit kemudian, perjuangannya perlahan melemah saat mantra Long Yi menjadi lebih tajam. Akhirnya, tubuh kaku dari mayat emas lapis baja bergetar. Segel kekuatan roh yang dilemparkan oleh Long Yi tiba-tiba masuk ke ruang di antara matanya, menimbulkan koneksi roh di antara mereka. Begitu koneksi roh dibuat, Raja Mayat Lapis Baja Emas ini jatuh di bawah komando Long Yi. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini.
Long Yi dengan bangga tertawa dan menggunakan pikirannya untuk memerintahkan Raja Emas Lapis Baja ini untuk membuat Raja Perak Lapis Baja dan Raja Lapis Baja di daerah sekitarnya diam. Segera setelah Kors Kings diam, Long Yi memerintahkan 18 kerangka super untuk menyerap kekuatan King's Course. Dalam beberapa saat, jalan di depan kelompok menjadi tidak terhalang. Long Yi mendapatkan 2 tambahan Golden Armored Kors Kings dan dia hampir membuat seluruh populasi Kors Kings di daerah itu punah. Di antara 10.000 Raja Mayat ini, hanya ada 20 Raja Golden Armored Kors yang tersebar di seluruh area. Untungnya bagi Long Yi dan yang lainnya, jika Golden Armored Kors Kings saling berdekatan, mereka akan benar-benar dalam masalah. Di antara 20 Raja Golden Armored Kors ini, selain 3 yang dikendalikan oleh Long Yi, 17 lainnya terbunuh oleh Long Tu. Sejumlah besar kekuatan sihir gelap yang dimiliki oleh 17 Golden Armored Kors Kings sepenuhnya diserap oleh Long Tu. Setelah bepergian dengan 3 Golden Kors Kings yang melindungi mereka, pada saat matahari seperti bayangan menghilang dari langit kelabu, kelompok 4 sudah mencapai ujung wilayah Kors Kings. Begitu matahari menghilang dari langit, kabut gelap di dalam ruang kematian mulai melonjak dan bergulir. Akhirnya, bahkan sedikit cahaya redup yang menerangi ruang kematian menghilang. Seluruh dunia berubah menjadi kegelapan, dan bahkan dengan penglihatan malam Long Yi, dia hanya bisa melihat siluet di depannya. Long Yi, haruskah kita tinggal di sini untuk malam ini dan melanjutkan perjalanan kita besok atau kita terus berjalan? Wu Shuang bertanya pada Long Yi. Tidak mengherankan baginya untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Di malam hari, ki kematian di dalam ruang kematian ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan siang hari, dan ki kematian dingin dan suram ini secara bertahap menggigit kekuatan roh mereka. Long Yi mengerutkan kening dan bertanya setelah berpikir sebentar, bisakah kalian terus berjalan? Barbarian Bull mengacungkan aturan Greenstone di tangannya dan berteriak, tentu saja aku bisa. Belum lagi aku tidak bisa melawan mayat raja. Sekarang, tangan dan kaki aku gatal untuk melakukan sesuatu, secara alami, aku bisa melanjutkan. Aku tidak punya masalah dengan melanjutkan juga, suami aku. Kata Nalan Ruyue dari sisi lain Long Yi. Aku juga tidak keberatan. Kami akan memasuki hutan lebat di depan kami, siapa yang tahu apakah hutan akan menyala di pagi hari. Bagaimana jika kanopi padat menghalangi semua cahaya? Kita mungkin juga tidak membuang waktu dan masuk sekarang, kata Wu Shuang. Karena tidak ada keberatan, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Lagi pula, tempat ini tidak cocok untuk tempat tinggal yang lama. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, jika tidak, kita mungkin dalam masalah besar. Long Yi menjelaskan. Keempat orang mencapai konsensus, dan mulai meraba-raba dalam kegelapan sambil berjalan maju. Demi keselamatan mereka, mereka tidak menggunakan iluminasi sihir atau verbal magic untuk menerangi jalan mereka karena takut api atau cahaya mungkin menarik semua makhluk mayat hidup di hutan. Dugaan mereka adalah bahwa makhluk yang hidup di area yang lebih dalam dari ruang kematian lebih kuat dari Kings mayat yang mereka temui ketika mereka baru saja tiba. Karena itu, mereka memutuskan untuk berhati-hati ketika bergerak maju. Menginjak dedaunan yang mati, mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Sepanjang jalan, Long Yi memiliki perasaan tidak enak di hatinya. 3 binatang buas yang mengikuti di belakangnya gelisah sepanjang perjalanan yang membuat ketidaknyamanan Long Yi. Long Yi, aku punya firasat buruk tentang tempat ini. Tidakkah kamu merasa seolah banyak mata menatap kita? Wu Shuang berbisik kepada Long Yi. Aku memiliki perasaan yang sama denganmu, dan indera rohku sangat kacau. Aku dapat merasakan bahwa tempat ini sunyi dan tidak berpenghuni,
Tetapi ada saat-saat ketika aku dapat merasakan seolah-olah ada makhluk hidup di sekitar kita. Long Yi tersenyum masam dan berkata, dia tahu bahwa kematian dapat menyebabkan semua jenis perasaan negatif terjadi pada manusia. Ketakutan, kecurigaan berlebihan, haus darah, berpikir untuk membunuh, ini hanya beberapa perasaan negatif yang dapat disebabkan pada orang. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Nalan Ruyue mencengkeram tangan Long Yi dengan erat dan meremas, karena dia sangat gugup di hatinya. Tiba-tiba, kilin api yang berjalan di samping meraung. Semburan api menutupi seluruh tubuhnya dengan api, dan itu meludahi api suci kilin menuju pohon yang menjulang di sampingnya. Api yang menutupi kilin api menerangi area tersebut. Semua orang dapat melihat bahwa api kilin diikat oleh beberapa tanaman merambat yang tebal. Segera setelah api suci kilin menyentuh pohon anggur dibakar menjadi abu. Mendongak, Long Yi berhasil melihat sekilas pohon tempat pohon anggur itu berasal. Anehnya, pohon itu memiliki fitur wajah seperti manusia di batangnya. Dia juga berhasil melihat bahwa ketika api suci kilin akan mengenai itu benar-benar melarikan diri ke hutan, meninggalkan bayangan setelah bangun. Namun demikian, itu mengeluarkan serangkaian jeritan menyakitkan karena tampaknya dibakar oleh api suci kulin. Apa monster itu? Nalan Ruyue bertanya dengan heran. Jika tebakanku tidak salah, maka itu seharusnya adalah setan pohon. Itu adalah sejenis makhluk yang tidak biasa yang dimiliki oleh dunia mayat hidup dari ruang lain. Itu harus memiliki tingkat kebijaksanaan tertentu, sepertinya kita masuk ke wilayah Three Demons. Long Yi menjawab. Setelah menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya kepada yang lain, dia tidak lagi ragu-ragu. Casting beberapa verbal magic, Long Yi membuat beberapa bola api melayang di atas kelompok 4. Long Yi ingin menerangi daerah itu sehingga mereka tidak akan disergap oleh iblis pohon lagi, karena ia menduga bahwa mungkin ada iblis pohon di sekitar mereka. Dalam manual sihir pemanggilan mati undead ekstra yang diberikan kepadanya oleh Feng Ling, hanya ada deskripsi kasar tentang setan pohon. Ini karena makhluk undead world semacam ini yang memiliki ruang berbeda tidak bisa dipanggil. Ini membuat Long Yi yakin bahwa ruang kematian ini mirip dengan dunia mati dari ruang lain. Jika mereka menemukan keberadaan yang paling menakutkan dari ruang itu, naga iblis berkepala 3, itu akan sangat merepotkan. Long Yi menggelengkan kepalanya. Masih ada masalah setan pohon di depannya. Kenapa dia berpikir sejauh ini? Entah dari mana, sebuah kolom api muncul dari tanah. Beberapa suara sedih dan melengking mengikuti ledakan dan menghilang di saat berikutnya. Tidak perlu takut, itu adalah setan pohon yang melakukan serangan mendadak pada Fire Kilin beberapa saat yang lalu. Api suci kilin tidak hanya dapat membakar benda-benda nyata, tetapi juga dapat membakar jiwa yang tidak berwujud. Setelah sesuatu dibakar oleh api suci kilin, akan sangat sulit untuk memadamkannya. Long Yi meyakinkan Nalan Ruyue sambil menepuk-nepuk tangan kecilnya. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Mengambil tindakan pencegahan dari serangan Three Demons, Long Yi mulai menebang semua pohon di sekitar mereka untuk membersihkan jalan. Dia tentu saja tidak tahu apa-apa tentang kemampuan pohon iblis, tetapi justru karena dia tidak tahu kemampuan mereka sehingga dia menjadi lebih berhati-hati. Mereka mampu maju sekitar 10 li sebelum Long Yi merasa seolah-olah ada bayangan yang bergoyang di sekitarnya. Saat ini, mereka berdiri di tempat kosong di mana tidak ada apa-apa di sekitar mereka. Dalam radius 10 meter, kelompok itu tidak dapat merasakan makhluk hidup apapun kecuali anggota kelompok lainnya.
Namun, ada barisan pohon iblis bertitik tebal yang mengelilingi mereka ke segala arah di luar radius 10 meter. Ada sepasang mata di batang pohon setiap pohon setan, dan sekarang, mereka memancarkan cahaya merah yang menyihir. "Bos, kita dikelilingi," Barbarian Bull berkata dengan bersemangat sambil meraih peraturan Greenstone dan dia mengeluarkan niat membunuh berdarah. Long Yi memutar matanya. "Omong kosong ini, kita dikelilingi tetapi dia sebenarnya sangat bersemangat. Sepertinya banteng ini adalah maniak pertempuran jauh di tulangnya." Sejak awal, Long Yi melihat bahwa setan pohon dimusnahkan oleh api suci Qilin. Dengan demikian, dia menduga bahwa demons pohon takut api, itulah sebabnya Long Yi sengaja hanya membiarkan Fire Qilin untuk menyerang. Meskipun Giok Raging Flames tidak digunakan, kekuatan serangan Fire Qilin masih belum bisa diremehkan. Itu meraung keras dan berubah menjadi bentuk aslinya sebelum menggunakan api suci Qilin. Seolah api tombak, api suci Qilin menyapu sekeliling, membakar semua yang ada di jalurnya. Panas terik membakar bahkan udara, dan seluruh ruang muncul seolah-olah terbakar. Adapun pohon iblis itu, mereka tampaknya telah membuat persiapan mereka. Beberapa lusinan Tree Demons mengubah bentuk mereka, ketika batang besar mereka tiba-tiba terbuka. Lapisan demi lapisan suram dan kematian dingin Qi menumpuk di depan mereka, menghalangi api suci Qilin dari api Qilin. Itu bahkan mengikat Qilin api, menyebabkannya tidak bisa pergi. Setelah menggunakan kehidupan beberapa lusin demon pohon untuk mengikat Qilin api, mata merah darah dari demons pohon yang tersisa menembakkan lampu merah. Ribuan lampu berbondong-bondong bersama, saat menerjang kelompok Long Yi yang berempat. Pada saat itu, lapisan Qi dingin yang berkabut menyelimuti semua orang. Qi dingin ini bergerak seolah-olah memiliki kehidupan, membentuk pusaran besar. Namun ini, adalah sihir pertahanan tingkat ilahi yang diciptakan oleh Wu Shuang, tembok es. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Suara ledakan terdengar saat sinar merah darah menghantam dinding es berputar ini. Satu balok demi satu dipantulkan setelah menabrak dinding, dan beberapa ratusan pohon iblis menjerit ketika mereka berubah menjadi asap dan menghilang. Ini jauh dari cukup. Jumlah setan pohon jauh melampaui imajinasi Long Yi dan yang lainnya. Wu Shuang pasti tidak akan bisa mempertahankan dinding es pemintalan ini lama. Apakah dinding es berputar ini? Mata Long Yi bersinar ketika dia ingat bahwa kalung yang menyimpan sihir tembok es tersegel di segel. Itu diberikan kepadanya oleh pedang suci wanita misterius itu ketika dia berada di Akademi Sihir Suci Mea. Tidak perlu khawatir, aku akan membantu menahan setan pohon ini. Karena tidak ada cara lain, Wu Shuang, persiapkan mantra serangan sihir terkuat kamu. Long Yi mengeluarkan kalung itu dari dalam cincin luar angkasanya dan berkata pada Wu Shuang. Bab 360. Sebuah cahaya berkilau dan transparan beredar di sekitar kalung tempat dinding es berputar di segel, dan sejumlah besar elemen sihir air menyembur keluar darinya. Dinding es berputar kedua Wu Shuang menghilang, mantra dinding berputar es yang tersegel dalam kalung langsung terbentuk. Dinding es pemintalan yang baru berhasil bertahan melawan serangan pohon iblis dan membela kelompok 4. Wu Shuang berpegangan pada tongkat sihir esnya dan mulutnya yang seperti lotus mulai dengan cepat mengucapkan mantra yang tidak jelas. Saat dia melantunkan, staf sihir es mulai memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, dan unsur-unsur sihir air di atmosfer mulai mengembun dengan kecepatan gila. Meskipun tempat ini adalah ruang kematian dan sebagian besar elemen sihir di atmosfer adalah elemen sihir gelap, elemen sihir lain yang ada di atmosfer tidak tipis sama sekali. Itu benar-benar mungkin untuk melemparkan serangan sihir peringkat divine,
Satu-satunya masalah adalah bahwa mungkin butuh waktu lama untuk menyiapkan mantra sihir. Setan pohon mulai menyerang dengan kegilaan setelah merasakan tekanan kuat yang dipancarkan oleh mantra Wushuang. Pada saat yang sama, tanaman merambat pohon yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kelompok dan mulai mengelilingi ruang dalam radius 10 meter di sekitar mereka. The Three Demons berusaha untuk mengisolasi elemen sihir yang berkumpul di atmosfer untuk mencegah Wushuang dari berhasil menyelesaikan mantranya. Karena dinding es berputar, Long Yi adalah sihir yang tersegel jika dibandingkan dengan sihir es yang berputar yang dilemparkan langsung oleh Wushuang, itu pasti lebih lemah. Setelah menahan serangan dari demons pohon selama beberapa menit, dinding es pemintalan Long Yi mengancam akan runtuh setiap saat. Dari belakang tembok es berputar, Long Yi berhasil melihat apa yang dilakukan setan pohon. Melihat saat mereka menggunakan tanaman merambat pohon mereka untuk mengisolasi elemen sihir di atmosfer, Long Yi mulai menjadi cemas. Untuk melemparkan sihir serangan peringkat dewa, sejumlah besar elemen sihir diperlukan. Mantra Wushuang sepertinya tidak mengumpulkan cukup elemen sihir untuk melepaskan kekuatan sebenarnya di balik mantra itu. Karena itu, Long Yi memutuskan bahwa mereka harus membeli beberapa waktu agar Wushuang menyelesaikan mantranya. Barbarian Bull, hancurkan pohon-pohon anggur ini untukku. Long Yi berteriak keras. Barbarian Bull mendengus dalam pengakuan saat tubuhnya yang seperti gunung menjulang tinggi di udara. Memegang peraturan Greenstone dengan kedua tangannya, dia meraung saat dia menghancurkannya ke arah jaring tanaman merambat di sekitar mereka. Udara yang mendominasi menyapu ruang sempit dan kecil ini saat aturan Greenstone memancarkan sinar hijau ketika bersentuhan dengan tanaman merambat pohon. Long Yi dan Nalan Ruyue memperhatikan Barbarian Bull dengan cermat ketika dia menghancurkan Greenstone Rule di pohon anggur. Mereka melihat Barbarian Bull cemberut seperti dewa pembantaian, dan cahaya ilahi beredar di lengannya. Dalam sekejap, ujung Greenstone Rule membesar 10 kali, mengaduk udara untuk membentuk pusaran saat menabrak tanaman merambat. Bang! Tanah bergetar dan kekacauan pohon anggur merambat di bawah pengaruh Greenstone Rule. Adapun Barbarian Bull, seolah-olah shell artileri, ia bangkit kembali ke tanah setelah memukul tanaman merambat. Menciptakan kawah di tanah, Barbarian Bull tetap tidak terluka. Jaring tanaman merambat di langit perlahan-lahan berhenti gemetar, lalu dengan suara "kakak", sebuah lubang muncul di mana Barbarian Bull tanpa sengaja menghancurkan Greenstone Rule. Dengan lubangnya sebagai pusat, retakan mulai menyebar saat jaring tanaman merambat mulai runtuh. Wushuang mulai melantunkan lebih cepat dan staf sihir esnya juga bersinar lebih terang dan lebih cerah. Saat mantra Wushuang mengumpulkan lebih banyak kekuatan, dinding es pemintalan Long Yi menyusut dan mulai menghilang. Meskipun ada perubahan pada mantra mereka, serangan dari Three Demons tidak henti-hentinya ketika mereka terus menyerang dinding es berputar melindungi kelompok 4. Pada saat yang paling kritis, Wushuang tiba-tiba membuka matanya. Dengan seberkas cahaya berkilau dan transparan yang beredar di pupil matanya, Wushuang berteriak, "Domain Dewa Air." Cahaya biru melesat keluar dari staf Wushuang. Namun, cahaya biru ini diam-diam menghilang tepat setelah menembak keluar dari staf Wushuang dan sepertinya tidak ada perubahan sama sekali. The Three Demons akhirnya berhasil menghancurkan dinding es berputar dan serangan mereka berhenti segera setelah dinding es berputar rusak. Wushuang, sihir macam apa domain air dewa ini? Kenapa kita tidak merasakan apa-apa? Long Yi dengan penasaran bertanya pada Wushuang saat dia dengan mudah menghapus keringat yang harum dari dahi Wushuang. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Wajah cantik Wushuang menjadi sedikit merah, tetapi dia tidak menghindari tangannya saat dia menjawabnya.
Water God Domain adalah domain serangan peringkat dewa. Selama aku berhasil memasukkannya, setiap bentuk kehidupan dalam domain ini akan berada di bawah kendali aku. Itu sangat asteris. Bukankah ini berarti, jika kamu ingin membunuhku, maka kamu dapat melakukannya hanya dengan membalikkan tanganmu? Long Yi berteriak keras. Wu Shuang memutar matanya dan berkata dengan lembut, bahkan jika aku tidak memiliki domain ini, apakah kamu pikir aku tidak dapat membunuh kamu? Long Yi tersenyum masam, memang, jika mereka benar-benar bertarung, maka dia benar-benar tidak akan bisa mengalahkan Wu Shuang. Setelah mencapai ranah dewa sihir, seseorang akan mengalami transformasi. Belum lagi fakta bahwa Wu Shuang bisa menggunakan sihir luar angkasa, yang membuatnya lebih sulit bagi Long Yi untuk menyentuhnya. Yah, aku pasti tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan. Namun, tidak mudah bagimu untuk membunuhku juga. Long Yi balas karena dia tidak yakin bahwa Wu Shuang dapat dengan mudah membunuhnya. Wu Shuang tersenyum tipis dan tatapannya yang memandang ke arah Long Yi menjadi lembut. Idiot ini jadi bagaimana jika dia lebih kuat darinya? Bukankah dia masih menderita kerugian di tangannya? Selain itu, Long Yi memiliki bakat bawaan yang mengerikan, melampaui dirinya hanya masalah waktu. Long Yi bisa memahami apa yang dipikirkan Wu Shuang dari tatapan lembut di mata Wu Shuang. Dalam hatinya, dia bangga pada dirinya sendiri karena wanita yang lebih kuat darinya saat ini masih ditaklukkan olehnya. Kakak Wu Shuang, lalu bisakah kamu membunuh setan pohon itu sekarang? Melihat Wu Shuang dan Long Yi saling bertukar pandang, Nalan Ruyue agak kesal. Dia memutuskan untuk segera menyela mereka kalau mereka terlalu jauh dan dia langsung meminta Wu Shuang untuk membunuh setan pohon untuk mengganggunya. Wu Shuang mengangguk, lalu dia melambaikan tongkat sihir es yang dia pegang. Seiring dengan kilatan cahaya berkilau dan transparan yang datang dari staf, hujan es berukuran kepala mulai menghujani seluruh ruang ini. Hujan es ini menghancurkan demons pohon menjadi bubur saat hujan turun dari atas. Tak lama kemudian, ki dingin mulai naik karena mengubah seluruh dunia menjadi dunia salju dan es. Angin kencang segera dimulai, dan semua pohon iblis menggigil di seluruh. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Namun, mimpi buruk Three Demons baru saja dimulai. Langit tiba-tiba terbuka dan seolah-olah air menerobos bendungan, semburan air jatuh, menciptakan gelombang setinggi lebih dari 10 meter. Pada saat ini, Barbarian Bull keluar dari kawah dengan kepala masih pusing. Setelah melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tangisan dengan sangat terkejut. Setelah Wu Shuang melemparkan sihir peringkat ilahi dan mengakhiri pertempuran, apa yang seharusnya dia lakukan? Long Yi dan Nalan Ruyue saling memandang, terengah-engah. Melihat Wu Shuang yang sepertinya tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya setelah mengucapkan mantra peringkat dewa ini, mereka berasumsi bahwa dia yakin bahwa mantra itu akan melenyapkan setan pohon. Benar saja. Ketika air banjir tiba 10 meter dari mereka, tampak seolah-olah menabrak tebing. Ombak bergulung kembali, tetapi seluruh dunia berubah menjadi lautan luas. Di tengah lautan yang baru diciptakan ini, pusaran air terbentuk dan mulai menyedot pohon iblis yang menghalangi jalan mereka. Sepertinya kita akan bisa melewati wilayah pohon hantu segera. Aku ingin tahu monster seperti apa yang ada di depan. Nalan Ruyue bergumam. Long Yi kaget. Ya, dia takut kalau mereka akan bertemu makhluk undead ekstra dimensi yang bahkan lebih kuat saat mereka terus bergerak maju. Ketika mereka benar-benar bertemu makhluk yang lebih kuat, berapa banyak lagi upaya yang mereka perlukan untuk berurusan dengan makhluk itu? Long Yi meskipun untuk sedikit dan bola lampu tiba-tiba muncul di otaknya.
Long Yi lalu buru-buru berkata, "Wu Shuang, batalkan mantra sihir, biarkan iblis pohon ini hidup." Wu Shuang tidak bertanya mengapa. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan air yang bergelombang segera menghilang tanpa jejak. Pada saat Wu Shuang membatalkan mantra, kurang dari setengah dari setan pohon tetap ada. Bahkan jika demons pohon hidup, mereka hampir tidak dianggap hidup setelah diserang oleh mantra peringkat ilahi. Setan pohon memiliki tingkat kecerdasan tertentu, terlebih lagi, semua setan pohon di hutan iblis pohon ini berada di bawah kepemimpinan Raja Iblis Pohon. Setelah mempertimbangkan bahwa Raja Iblis memiliki kemampuan untuk bergerak cepat di hutan ini, jika mereka mengendalikan Raja-Raja Iblis, bukankah mereka bisa dengan aman melintasi ruang kematian? Jika mereka mengendalikan Raja Setan Pohon, mereka akan menerima perlindungan dari semua yang mereka setan pohon, dan melewati wilayah makhluk undead dimensi ekstra lainnya akan semudah meniup debu. Long Yi memikirkan hal ini di dalam hatinya. Sebenarnya, rencananya yang dibuatnya di kepalanya beberapa saat yang lalu bukanlah fantasi belaka. Meskipun makhluk undead dimensi ekstra sangat kuat, hanya minoritas kecil yang memiliki kecerdasan. Belum lagi bahwa bahkan jika mereka berhasil menemukan makhluk mayat hidup dengan sedikit kecerdasan, makhluk-makhluk ini tidak akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis. Setelah Long Yi mengungkapkan pikiran ini, mata Wu Shuang bersinar. Dia jelas berpikir bahwa rencana ini layak. Di dalam wilayah Wu Shuang, dia dengan cepat menemukan Raja Iblis Pohon yang disembunyikan di antara banyak setan pohon. Tanpa diduga, Raja Setan Pohon ini tampak seperti pohon muda, benar-benar berbeda dari yang diharapkan kelompok itu. Mereka membayangkan bahwa Raja Iblis Pohon pasti akan memiliki perawakan yang lebih kuat dibandingkan dengan iblis pohon biasa, tetapi yang mengejutkan mereka, penampilan Raja Setan Pohon benar-benar berlawanan dengan apa yang mereka pikirkan. Yang mengejutkan adalah bahwa Raja Setan Pohon tidak memiliki kemampuan menyerang. Satu aspek yang menjadikannya raja adalah bahwa ia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada semua iblis pohon lainnya. Tidak hanya mampu berkomunikasi dengan lancar dengan Wu Shuang, proses berpikirnya juga sangat berkembang, melihat pemikiran yang dimilikinya ketika berbicara dengan Wu Shuang. Berada di dalam domain Dewa Air Wu Shuang, Raja Setan Raja pada dasarnya tidak punya pilihan. Itu patut setuju untuk melindungi mereka untuk melewati wilayah makhluk undead dimensi ekstra lainnya. Kelompok 4 tahu bahwa mereka seharusnya tidak membuang waktu, terutama di dalam ruang kematian ini. Karena itu, mereka segera mendesak Raja-Raja Setan untuk memerintahkan ribuan setan pohon untuk maju ke depan sambil melindungi mereka. Sebuah bayangan samar muncul di lautan kesadaran Long Yi dan berkata, "Anak pemberani, kesempatanmu telah datang." Long Yi goyah sejenak ketika dia mendengar suara itu, tetapi dia dapat dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia jengkel melihat lelaki tua ini selalu muncul dan menghilang tanpa terduga di dalam tubuhnya. Jadi dia berkata dengan jengkel, "Kamu tidak keluar untuk membantu ketika kita dalam bahaya, mengapa kamu keluar sekarang?" Bayangan itu tertawa dan berkata, "Anak pemberani, apakah kamu masih tidak mengerti? Bagi seseorang, situasi berbahaya adalah peluang. Selama kamu mengatasi bahaya sendiri, kamu akan dapat tumbuh lebih kuat." Long Yi mengangkat bahu karena dia sudah tahu ini. Tidak lagi menyangkal bayangan ini, Long Yi bertanya, "Mengapa kamu mengatakan bahwa perubahan aku ada di sini? Raja Iblis Pohon yang kamu lihat memiliki roh-roh jiwa kegelapan di dalam tubuhnya. Setelah itu habis manfaatnya, bunuh dan ambil Dark Spirit Crystal Soul-nya." Bayangan itu tertawa dan berkata. Rasa dingin turun ke tulang belakang Long Yi saat dia bergidik. Menggunakan pikirannya, Long Yi menyuarakan keprihatinannya,
apa gunanya aku untuk roh-roh jiwa gelap? Setelah mendengar apa yang dikatakan bayangan itu, Long Yi berhenti sejenak setelah mengajukan pertanyaannya. Dengan suara aneh, Long Yi melanjutkan dengan pertanyaannya, "Bajingan tua, kamu benar-benar jahat dan kejam. Saat ini, bukankah kamu juga menggunakan aku? Setelah aku tidak digunakan, apakah aku juga akan memiliki akhir yang sama dengan Raja Setan Pohon ini?" Bayangan itu terdiam sesaat dan tertawa lagi. "Hubungan kami terdiri dari kami yang saling menggunakan. Selain itu, kami sudah dianggap teman lama. Memperlakukan musuh dan teman secara alami tidak dapat disebutkan dalam napas yang sama." Long Yi tersenyum. Meskipun dia tidak percaya setiap kata yang datang dari bayangan misterius ini, ada satu hal yang bisa dipastikan Long Yi. Bayangan misterius di dalam tubuhnya ini jelas tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Bahkan jika bayangan itu benar-benar menggunakannya, itu juga tidak sepenuhnya bisa dimaafkan. Lagi pula, bayangan itu telah menyelamatkannya beberapa kali. Jika bukan karena bayangan ini, maka dia mungkin sudah kehilangan nyawanya sejak lama. "Baik, aku percaya padamu. Sekarang bicarakan tentang penggunaan roh kristal jiwa kegelapan itu." Long Yi bertanya. Dark Spirit Crystal Soul adalah sesuatu yang bisa ditemukan tetapi tidak dicari. Tidak setiap raja-raja setan dapat melahirkan roh-roh jiwa kegelapan. Dengan jiwa ini, kamu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan kamu juga meningkatkan kecerdasan kerangka yang kamu miliki. Kerangka itu yang mengembangkan kesadarannya sendiri, kata bayangan itu. Long Yi tidak dapat menyangkal bahwa ini memang peluang yang bagus. Setelah kekuatan dan kecerdasan Long Tu meningkat lagi, dia penasaran seperti apa transformasi yang akan dialami Long Tu. Sekarang, kekuatannya saat ini sudah setara dengan binatang ajaib peringkat SS. Jika terus meningkatkan kekuatannya, bukankah itu akan mencapai tingkat binatang ajaib peringkat SSS? Selain itu, dengan meningkatnya kebijaksanaannya, mungkin dia bisa mengobrol dengannya untuk mengalihkan perhatiannya ketika dia bosan. Itu bagus, aku akan mengambil roh-roh jiwa kegelapan ini. Sudut mulut Long Yi meringkuk menjadi senyum yang sangat cemerlang saat dia melihat raja-raja setan yang saat ini berada di tengah-tengah pohon setan. Bersambung.